Kita bersyukur kepada Allah masih ada kesempatan untuk mengaji dan mengkaji. Maunya kita bukan hanya ngaji tapi kaji. Dan untuk ini saya tidak punya banyak modal kecuali hanya membaca kitab ulama-ulama dari hasil kajian mereka. Yang kita juga syukur telah dibukukan sebagai warisan dari mereka. Kalau saja mereka tidak meninggalkan warisan ini, dari mana kita dapat kajian? Makanya sumber-sumber kajian itu mesti dibaca semua. Yang kita suka maupun yang tidak suka. Kemarin ada jumpa kami di rumah, kapasitasnya sebagai ketua MUI ditemui oleh Linggau Mengaji. Mereka akan ngundang mubalik. Kalau untuk ngaji, siapa yang nggak suka? Kalau melarang dosa gitu. Yang dilarang itu mengkejinya. Nah itu ya, mengaji boleh, mengkeji tidak boleh. Dan ngaji itu bagian daripada dakwah. Dakwah itu ngajak, bukan mengejek. Maka kapasitas kita untuk mengejek ini nggak kita miliki, kecuali kita baca saja dari apa yang sudah sampai sama kita dari ulama-ulama yang mempunyai kapasitas. Dalam pertemuan itu kami salut dengan salah seorang ustadz yang jadi khotib rutin di sini setiap Jumat pertama atau Jumat terakhir, Ustadz Said. Ustadz Said itu dia menyatakan dirinya, saya baca kitab yang kamu baca. Itu. Kitab dari bin Baz, kitab dari Saud, Muhammad bin Saud, bin Abdul Wahab. Kitabnya orang Wahabi itu sudah saya baca katanya. Nah, ini luar biasa ini. Di Linggau punya, begitu juga Fahmi sebagian kitab itu dibaca. Jadi kita tuh tidak boleh eksklusif. Melok saja ngaji supaya jadi perbandingan. Dan mengharap hidayah dari Allah, mana yang paling masuk akal. Nah, gitu. Kalau masuk akal diterima, enggak masuk akal. Sama dengan Imam Syafi'i, kalau kamu menemukan dalil yang lebih kuat dari yang saya temukan, ikuti. Gitu. Ya, tapi bukan untuk mengkeji, dan mengkeji-keji jangan, enggak boleh. Kajian itu di Linggau itu nanti, di Linggau ngaji itu disarankan, satu, jangan gampang-gampang membenarkan pendapat sendiri, menyalahkan pendapat orang lain. Jangan. Apalagi menyesatkan, mengkafirkan, memusyrikan, itu tidak menguntungkan untuk umat Islam. Dan kalau memang untuk mengaji, jangan hanya eksklusif Ustadz kelompok itu aja yang diundang. Coba diundang pula orang yang wawasannya lebih luas, gitu kan. Supaya terbuka. Gitu. Undang pula baik ulama lokal maupun ulama nasional. Nasional dengan lokal itu nggak ada bedanya. Cuma bedanya pada posisi baik. Gitu. Di lokal kita nih banyak ulama-ulama muda yang juga kuliahnya sama.
LC-nya sama LC-nya, kitabnya sama kitabnya. Jangan dianggap yang berposisi di pusat itu lebih daripada di lokal. Belum tentu. Belum tentu. Kita juga menemukan ulama-ulama lokal, ulama-ulama yang katanya bertingkat nasional, tapi bacaannya juga masih perlu dikritiki. Ya. Cuma kebetulan saja posisinya di pusat. Bahkan ulama-ulama lokal nih lah yang lebih tekun. Ya. Apalagi ulama yang di lingkungan kita. Dia yang ngajari kita wudhu, dia yang ngajari kita baca Quran. Itu. Kayak Buya Yahya bilang, saya salut dengan pengajian ini. Akan dimulai kalau kiai yang dari sini sudah datang. Ternyata kiainya datang nggak disambut oleh jamaahnya. Yang disambut adalah dirinya, Buya Yahya. Dia juga masih marah. Saya ini cuma sekali dalam setahun, jangan-jangan seumur hidup baru sekali. Tuh yang ngajari kamu setiap saat itu, kata Buya Yahya. Ini kadang-kadang memang kita lupa di situ. Baik, kita teruskan kajian kita. Judul kita, judul utamanya, pokoknya itu mengkaji tentang apa sih ahli sunnah dan apa pula itu yang disebut bid'ah. Dan sudah banyak ya kajiannya. Dan kita sudah sampai kepada wajibnya hati-hati dalam mengambil pemahaman agama dan memetik ilmu. Kemudian diingatkan untuk adanya fitnah dari ahli bid'ah dan orang munafik dan imam-imam yang sesat. Siapa itu ahli bid'ah? Orang menuduh kita ahli bid'ah. Tapi kita juga tahu mereka bukan hanya bid'ah, tapi lebih dari itu. Bid'ahnya, segala bid'ah ada di situ yang menuduh-nuduh kita bid'ah. Setelah kita ngaji, salah satunya apa? Rasulullah enggak melarang, dia melarang. Itu kan bid'ah namanya. Ya kan? Coba saja itu. Rasulullah enggak pernah melarang orang baca Yasin, dia larang baca Yasin. Rasulullah tidak melarang orang bersalaman habis sholat, dia melarang. Malah Rasulullah nyuruh banyak baca Yasin, banyak bersalaman. Itulah yang paling bid'ah sebenarnya. Bahkan lebih daripada itu. Gimana tuh? Kalau orang sudah tidak mengimani satu saja ayat Al-Quran. Dia cuma mengimani satu ayat Al-Quran. Tapi dua ayat Al-Quran ditolak oleh dia. Contohnya, Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Rahman itu Allah di atas arash. Lalu dipahaminya di atas itu di atas. Berarti kalau ada di atas, di bawah nggak ada. Kalau dipahaminya di atas itu duduk di atas aras, berarti Allah itu lebih kecil daripada aras. Gitu. Nah, itu pahaman dia. Kalau memang pahamnya seperti itu, ya udah amalin aja. Nanti di akhirat kita saling jumpa. Apa? Padahal ada dua ayat yang menjelaskan itu. Apa itu? Kita yang paham sekodokan. Laisa kamitslihi syai'un. Bahwa Allah itu tidak ada perumpamaannya dengan apapun. Jangan diumpamakan dengan apapun. Kalau duduk di atas kursi itu namanya diumpamakan. Itu. Disamakan.
Dalam yang paling kita gampang hafalnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tuh tidak ada sekufu, tidak ada perumpamaan sepeser pun. Nah, kalau cuma di atas arasy yang diterima, ayat laisa kamitslihi tidak diterima, walam yakul lahu kufuwan ahad tidak diterima. Ini namanya satu ayat diterima, dua ayat ditolak. Menolak ayat itu apa hukumnya? Murtad, bukan lagi bid'ah. Tapi ini tidak boleh dijustifikasikan secara umum. Ya. Sebab kita ingin menjaga kesatuan dan persatuan. Itu. Kalau memang punya paham begitu ya, monggo saja. Rawahu wa rawa at-Tabrani an Abi Darda radhiyallahu an. Itu sekedar contoh saja supaya kita jangan mudah dicekokin. Kalau menurut kami itu pencekokan, bukan kajian. Kata Tabrani, Imam Tabrani, didapat hadisnya dari Abi Darda, sahabat Nabi radhiyallahu an. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudillun. Alangkah banyaknya nih. Dua piring. Masya. Bawa sana lah. Bawa sana. Lah kebanyakan di sini nih. Tinggalkan sini sih kok. Nah, sih kok. Nah, ini bawa sana. Kom. Ini enak nyuruh ngaji sampai siang ini nih. Banyak nih. Bismillah. Ustaz Latuhar malah gak kebagian. Ya. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang paling aku takuti, sesuatu yang paling aku takuti itu adalah ya, akan terjadi menimpa umatku imam-imam ya, a'immah yang berlaku mudillun, menyesatkan. Gitu. Jadi sekarang ini jangan merasa aman. Ada yang menyesatkan itu ada. Pemimpin lah yang menyesatkan ya. Kalau Abaji sih melihat juga dalam kancah berbangsa dan bernegara banyak juga pemimpin-pemimpin yang menyesatkan itu banyak. Apa betul yang namanya menteri-menteri itu boleh keliaran ya, di seluruh Indonesia untuk mengkampanyekan dirinya dan menggunakan harta negaranya itu? Apa boleh nggak itu? Kalau bagi Abaji mah kan udah ada bagian tugasnya. Menteri-menteri itu tugasnya di Jakarta, kontrol. Gitu. Jangan malah datang ke daerah untuk memastikan segala macam persediaan, segala macam. Ada bagian-bagian, direktur-direktur. Macam Abaji misalnya, sebagai yang dituakan di sini. Lalu ngajar di kelas. Sudah ada gurunya, sudah dites gurunya, sudah dididik gurunya. Kapan kita nak mikir itu? Ya, sama dengan seorang bupati. Sibuk urusannya mimpin zikir. Biarlah para zikir, mimpin zikir tuh. Dia itu apa? Kebijakan lah. Azan, khutbah, zikir, mimpin yasin. Bupati. Biarlah Mang Lukman lah. Ya enggak? Nih, ini sekarang kan terjadi begitu loh. Hati-hati saja. Kemudian warawal Imam Ahmad, warawal Imam
Ahmadu an Umar radhiyallahu an. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Sayyidina Umar. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin atau kullun munafiqun alimul lisan. Atau kulli munafiqin alimil lisan. Yang paling saya takuti tadi kan pemimpin tuh. Yang kedua yang paling saya takuti adalah terjadi atas umatku itu banyak munafik. Orang munafiknya ini pinter ngomongnya. Pinter banget ngomongnya. Tengoklah banyak nih orang yang di TV-TV itu. Hati-hati. Hati-hati betul. Ada orang yang mengatakan sistem kepemimpinan Rasulullah itu haram diterapkan di Indonesia. Bagaimana tuh kira-kira menurut hati kita ya, perasaan dulu lah. Kalau ilmu mungkin harus banyak kajiannya. Rela enggak kira-kira yang diterapkan Rasulullah itu dikatakan haram? Rela enggak? Kalau dikatakannya belum bisa diterapkan, wajar. Ya, masih berjuang katanya. Sudah 70 tahun sekian ini masih berjuang. Tapi kalau dikatakan haram, Pak Rasid, tersinggung kalau kami. Jadi yang dikatakan oleh Rasulullah itu enggak benar. Padahal dia itu layak disebut kiai, seorang pejabat tinggi. Segitunya. Ada lagi orang yang menepuk dari saya muslim juga. Tapi saya nggak rela syariat ditegakkan di negeri ini. Jadi dia kerja untuk siapa? Untuk anti syariat. Jangan tidak tahu. Sekalipun presiden, sekalipun kalau dia anti syariat, sekarang udah mati juga. Gimana? Yang dia perjuangkan orang-orang yang tidak suka syariat itu, mereka sudah pada mati juga. Dia sekarang berhadapan sama Allah. Ayo. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'uhum bima kuntum ta'malun. Diceritakan tuh di hadapan Allah nanti apa yang dibuatnya, omongannya tuh. Ini omongan saya ini diceritakan. Orang-orang munafik nih memang pinter-pinter ngomong orang munafik. Ngomongnya tuh hebat nih. Kalah kita kalau dengan omongannya. Wa qala al-Munawi, Imam Munawi rahimahullahu taala. Ini enggak ada penjelasannya Imam Munawi ini, tapi kalau kita cari di Google ketemu. Ayakasiri ilmil lisan. Maksudnya orangnya tuh banyak ilmu lisan, jahilil qalbi, tapi hatinya bodoh. Kalau retorikanya luas, tapi ilmu keimanannya, ilmu akidahnya yang di hati, ilmu ketakwaannya kecil. Nah itu banyak nih yang paling ditakuti yang seperti ini. Emang sekolahnya di mana-mana, luar biasa, di Amerika, di Kanada. Tapi yang dipelajari itu retorika saja. Teori-teori keterampilan, dia tidak pernah ngaji seperti ini. Nggak mau ngaji dia. Ada pengajian, pergi dia. Seolah-olah dirinya sudah merasa kaya dengan apa yang ada. Padahal ada yang belum sempat kita lakoni dalam hidup ini. Sekolah iya, ngaji belum. Nah, gitu barangkali itu ya. Bekerja oke, amalan kurang.
Retorika terbuka, hati masih gelap. Gitu. Ittakhadzal ilma harfatan atau hirfatan yata'akkalu biha. Wa ubbahatan yata'azzazu biha yada'un nasa ilallahi ta'ala. Dia ittakhadzal ilma, ambil ilmu itu secara literally saja, hirfatan. Ambil ilmu itu sekedar untuk mendapatkan suatu kerja saja. Bukan cari ilmu untuk mencari kebenaran. Cari ilmu sekedar untuk menambah keterampilan semata. Ilmu untuk keterampilan penting, keterampilan hidup, mengapa tidak? Tapi sebaiknya jangan itu saja yang diambil. Ada ilmu yang menyebabkan kita menjadi pintar, menjadi benar. Yata'akkalu fiha, dengan pekerjaannya itu dia menjadi bisa makan, bisa hidup. Wa ubbahatan yata'azzazu biha, dan mencari ilmu hanya sekedar dapat gelar-gelar saja, dapat kesombongan aja gitu. Wah, disebut profesor, doktor. Padahal dia tidak tahu tentang Tuhan. Nah, ini yang paling ditakuti kata Rasulullah itu. Dan yang anehnya, ia da'un nasa ilallahi ta'ala. Dia ini apa namanya? Berdakwah kepada manusia. Oh, padahal dia tidak ngerti. Gitu. Tidak tahu apa-apa, tapi berdakwah. Kalau dakwahnya bagus, nah cuma yang menjadi masalahnya itu adalah justice-nya itu. Justice-nya itu. Masya Allah. Masya Allah. Padahal statusnya itu wayafirru huwa minhu. Dia itu sebenarnya yang meninggalkan Allah, yang lari dari Allah. Nah, gitu. Karena memang dia juga nggak paham, cuma untuk politik, gitu. Untuk kepentingan politik, baik Pak. Dibayar pula kan? Dijanjikan pula apa? Kalau menang, nah, itu. Kapan dia bekerja bukan untuk Allah, untuk politiknya. Dia bekerja bukan pula untuk Allah, untuk dunungannya. Makanya tidak heran. Ini kita khawatir juga ada calon yang mau memimpin. Ada orang yang ingin mencalonkan menjadi pemimpin negara ini, tapi negarawannya nggak ada. Yang lain didukung, yang ini tidak didukung. Gitu. Itu kan terjadi tuh. Ya toh? Ya kita bukan ke sana, tapi kalau itu dia menjadi negara, bagaimana negarawannya? Kalau ada urusannya di Jakarta, membenci semua. Ini bakal jadi calon presiden. Kalau di luar Jakarta, mana tuh? Man, segala sesuatu yang dilakukan oleh orang Jakarta, walaupun bagus, jelek tuh lah. Nih, mana tuh? Apa itu yang bakal memimpin negeri kita? Masya Allah. Di mana-mana dia adakan pengajian atas nama dirinya. Di Linggoni ada juga. Ada. Pengajian At-Tahiriyah. Wah, zikir At-Tahiriyah. Siapa nih anggotanya nih?
Tapi kok sikapnya setarian gitu. Coba tunjukkan kenegarawanannya itu, ya nak. Mandalika didukung sebesar-besarnya. Padahal itu rugi. Formula E ternyata beruntung. No comment. No comment. Nah, hati-hati nih. Ini yang disindir oleh Rasulullah. Ya. Ya. Dia cuma ambil ilmu untuk keterampilan hidup, tapi tidak ambil ilmu untuk kebenaran dirinya, untuk mengenal dirinya yang benar. Kemudian dia membesar-besarkan diri dengan kesuksesan duniawinya, tapi ngajak kepada manusia, padahal dia sendiri lari daripada yang dakwahnya itu. Macam mana kira-kira? Tapi jangan tengok wong lain lah, tengok diri kita masing-masing. Jangan-jangan yang begini ini kita. Gitu. Na'udzubillah. Makanya perlu ngaji. Ini kaji namanya, bukan sekedar dicekok-cekok aja. Saya cuma baca saja. Jadi kalau kita nak ngaji, silakan ngaji kemana. Jangan dilarang-larang. Ini ada orang yang ngaji dilarang. Kamu jangan ngaji situ. Kalau kita tidak, ayo, siapa yang nak ngaji? Ngaji lah, tinggal ambil perbandingannya. Ambil perbandingannya. Mana yang paling bisa diikuti? Masya Allah. Ini lagi nih, menarik ini. Hadis dari Imam Tabrani didapat dari Sayyidina Ali. Kalau tadi kan dari Abi Darda hadisnya itu, sahabatnya. Kemudian dari Sayyidina Umar. Ini dari Sayyidina Ali nih. Dari sahabat-sahabat besar hadisnya didapat. Hadis marfu' yang langsung diceritakan dari Rasulullah SAW. Inni la atakhawwafu min ummati mu'minan wala musyrikan. Sebenarnya untuk saya, kata Sayyidina Ali, saya tidak mengkhawatirkan, tidak pernah rasa takut dari umatku ini, kata Rasulullah. Ini yang ngomongnya Rasulullah. Baik dia mukmin atau dia musyrik, saya tidak takut. Ya, tidak khawatir terhadap dua kelompok ini, mukmin atau musyrik. Kenapa? Fa'ammal mu'minu fayahjuzuhu imanuhu. Orang mukmin tidak akan berbuat jahat karena dicegah oleh keimanannya. Aman kalau ada orang mukmin. Tapi kalau muslim tidak aman. Ya, karena muslim bisa saja batal iman. Tapi dalam artian syariat, muslim yang batal iman masih bisa menikmati hukum Islam. Batal imannya, tapi boleh menikahi tetangganya sesama muslim. Masih, padahal iman dia batal. Gitu. Siapa yang batal iman itu? Di antaranya yang menghinakan, yang dimuliakan oleh agama. Gitu. Kira-kira syariat Islam itu mulia apa tidak mulia? Mulia. Dikatakan haram. Gimana kira-kira? Itu bisa jatuh kepada batal. Bisa jatuh pada batal iman. Tapi dia tetap muslim. Kalau bertobat, insya Allah diterima tobatnya. Itu makanya kita banyak-banyak tobat, banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Gitu.
Baca dewek-dewek kadang tidak bisa, bareng-bareng. Gitu. Bareng-bareng ada semangatnya, kalau sendiri-sendiri belum tentu. Gitu. Karena kata Rasulullah, yadullah alal jamaah, tangan Allah itu di atas jamaah, kebersamaan, sama-sama. Tangan Allah di sini bukan berarti tangannya kayak seperti kita. Hati-hati, musyrik. Tangan Allah di sini adalah rahmat Allah. Rahmat Allah. Itu takwil namanya. Kalau diterjemahkan dengan tangan itu tafwid namanya. Gitu. Ini bahasa literlek. Itu. Allah turun di langit pertama setiap malam. Jangan dibayangkan Allah turun dengan betis. Musyrik. Dia karena menyamakan dengan makhluk. Yang turun itu apanya? Nah, itulah maka ulama-ulama seperti Imamul Arba'ah itu ahli-ahli tafsir. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Nawawi, Imam Nawawi mengatakan yang turun itu adalah rahmatnya. Begitu. Itu lebih aman, lebih selamat para Zaid. Jangan kayak disamakan dengan turunnya raja dari singgasana. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tak sepeser pun ada kesamaan. Sekufu, tak sekufu. Tak, apa ya? Kalau kami Jawa itu menjelaskan Banten itu sepeser. Tak ada segede zarah, tak ada segede atom pun kesamaan Allah. Jangan disamakan. Makanya lalu bagaimana cara itu? Allah alam, itu urusan Allah. Otak kita nggak nyambung, nggak nyampe. Lalu bagaimana yang musyrik? Fa'ammal musyriku fayaqma'uhu kufruhu. Orang musyrik ya, itu akan menghancurkan kemusyrikannya, kekufurannya itu akan nampak kemusyrikannya, akan menghancurkan dia sendiri dengan jelas itu nanti. Tuh ya. Nampak ngomong apapun, taktik kayak apapun, nampak kejahatannya pasti nampak jelas. Tapi walakin atakhawwafu alaikum munafiqan alimal lisan. Yang paling saya takuti ini ada kelompok yang ketiga. Siapa dia? Munafik yang banyak ilmu lisannya, yang banyak retorikanya, yang banyak diplomatnya. Itu yang paling ditakuti. Sanggup dia pakai imamah, sor, gawenya ngibulin aja, itu. Apa ngibulin? Apa ngadalin? Ngadalin, mudi aja gawenya. Kalau nyebut dirinya saya ketua persatuan mubaligh seluruh Indonesia. Mubaligh mana? Coba tanya sama Bami. Mubaligh juga. Ngerasa nggak ketuanya dia? Itu. Tapi kalau dikatakan ketuanya Habib Rizik, ada orang ngerasa gitu. Kalau itu tidak pernah ngerasa gitu. Ya Hasyim Asy'ari ada orang ngerasa gitu. Ya Hasyim Muzadi ada kita ngerasa. Nah kalau Yahya Stakuf sekarang ini, mana? Kita nggak ngerasa ketuanya. Gitu. Kalau yang Hasyim Muzadi, ya semoga diampuni dosanya. Hasyim Asy'ari, itu. Saifuddin Zuhri dulu. Walaupun Saifuddin Zuhri itu pernah dibentak. Saifuddin Zuhri itu ketua NU. Bapaknya Luqmanul Hakim, Saifuddin. Luqmanul Hakim, Saifuddin itu bapaknya pernah jadi menteri itu. Dibentak oleh ulama Sumatera. Buya Hamka.
Berani Buya Hamka, menteri. Tapi dia juga posisinya sebagai ketua MUI ketika itu, pusat. Gara-gara beliau menghargai orang hafal Quran dengan ijazah aliyah. Dia ini nggak sekolah, yang hafal Quran ini. Hafal Quran langsung dihargai oleh menteri dengan dapat ijazah aliyah. Bangun tuh Buya Hamka. Kiai. Gitu. Hafizul Quran wa fahimul Quran. Itu tidak levelnya dikasih harga setinggi aliyah. Profesor, doktor. Begitu. Hamilul Quran yambaghi alla yahtaju ilal khalqi, ya, wala ilal khulafa'i wa min dunihi. Orang yang memikul Al-Quran itu tidak perlu berhajat kepada ilal khalqi, kepada makhluk, dan tidak perlu berhajat kepada pemimpin negara ini. Wah, begitu. Dan apalagi kepada bawahannya. Sebaliknya, yahtaju ilaihil khalqu, makhluk ini yang banyak perlu sama yang hafal Quran itu. Begitu. Karena memang dalam Al-Quran itu segalanya ada, mau tanya apa? Soal ilmu, soal keterampilan lain lagi. Keterampilan itu kedokteran, ekonomi, ya, apalagi itu keterampilan hidup. Dan keterampilan hidup ini sebenarnya mudah, Ben. Tampilan jangan banyak-banyak sih kok kalau pengen hidup. Jadilah ahli bengkel yang ulung, pasti hebat. Gitu. Jadi ahli bengkel yang ulung, pasti hebat. Jadi ahli pertanian yang ulung, hebat. Gitu. Iya, itu di sekolah apa alam ya. Nah, sudah. Begitu juga jadilah pegawai negeri pada sisinya yang ulung, udah selesai lah tuh. Tapi kalau urusan ngaji, jangan satu sisi. Gitu. Ngaji terus, perbandingan jangan satu arah. Ini ambil, ini ambil. Baru kita akan muncul di situ. Masya Allah. Gitu ya. Nah, karenanya kalau kamu diproyeksikan untuk ke Yaman, berangkat. Abahmu belum setuju, pijit kakinya nah. Pijit kakinya. Rayu. Ini kapan ngomong nak dikirim ke luar negeri, matanya merah-merah bapaknya tuh. Masya Allah. Ayo berangkat mumpung masih muda. Abah Haji dulu nggak ada kesempatan. Alhamdulillah ketemu ulama-ulama di sini saja Abah Haji sudah syukur. Dan ternyata ulama-ulama gurunya Abah Haji itu ulama-ulama muktabar untuk di Indonesia. Abah Hajinya tidak pergi ke luar negeri, tapi gurunya guru lulusan luar negeri semua. Habib Muallim Nang Alwi Baksin dari Palembang, beliau lulus dari Yaman. Gitu. Profesor Dr. Kiai Haji Abdullah bin Nuh, dia lulus di Al-Azhar. Abah Haji nggak sempat sana, tapi dapat timbaan ilmunya dari situ. Gitu. Kiai Haji Suhaimi Sasak, dia murid daripada Kiai Haji Romli Pelamunan. Kiai Romli murid daripada Kiai Hashim. Kiai Hashim belajar juga ke Saudi Arabia di sana. Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Jawi. Gitu. Jadi
semuanya dibagikan dengan adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ya. Masih muda kan? Apa nak kawin? Apa nak kawin? Nak ikut Ustaz Hasan nih? Boleh tuh, tetangganya ada kok. Apa katanya? Yaqulu ma ta'rifu. Ya. Wa ya'mal ini orang munafik ya. Yaqulu ma ta'rifuna wa ya'malu ma tunkiruna. Orang-orang munafik itu biasanya dia berkata sesuatu yang nggak jelas. Ngambang terus orang munafik. Sesuatu yang tidak tahu dianya sendiri, tapi sok tahu gitu. Kemudian berbuat sesuatu yang mungkar. Ngomongnya seperti itu. Ya. Masya Allah. Yang terakhir dari Ziyad bin Hudair rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, qala li Umar ibn Khattab, Umar bin Khattab mengatakan kepada saya, hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Qultu la. Qal yahdimuhu ya zalatul alim wajidalul munafiq bil kitab wa hukmul a'immatil mudilli. Tahukah kamu apa yang menghancurkan Islam? Dijawab saya tidak. Kalau kamu pengen tahu, yang menghancurkan Islam itu adalah orang-orang yang melenceng dari kalangan ulama. Ulama-ulama yang melenceng. Wajidalul munafiqi bil kitab, dan orang-orang munafik yang bermujadalah, yang memperdebatkan berdasarkan kitab-kitab, dalil-dalil kitab. Abaji itu ada kemarin tuh dulu pernah berdebat dengan seorang doktor di Palembang. Ayatnya tuh lupa ya. Apa tuh, ingat gak ayatnya? Tentang alladzina amanu wa utul kitab, tentang menyatakan man amana billahi, orang-orang kafir, orang-orang mukmin, orang-orang ahli kitab, wassabiina, sebut wassabiina, man amana billahi wal yaumil akhir. Akhir dulu, dicari dulu. Cara mbah Google ini ada juga. Coba, siapa yang ingat tuh? Hati-hati nih. Betul. Innalladzina, ayat keberapa? 62 apa 50? 62. Coba bacakan. Walahum yahzanun. Beragama lain. Nah, ayat ini dipahami oleh seorang dokter serampangan. Dia tidak pakai teori nahwu dan shorof, hanya pakai literleknya saja, harfiahnya saja. Bahwa orang beriman, ahli kitab, sobiin, yang beragama apa saja, itu, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuh,
Pengertiannya barang siapa, tapi mereka mengatakan mereka adalah orang-orang beriman. Nah, ini. Coba. Jadi kalau memang nggak tahu tuh nggak usah bicara kesimpulan. Di sana itu belum ada jawabnya dalam ilmu nahunya. Dari huruf taukid innallazina amanu itu memerlukan khobar. Khobarnya bukan man amana, tapi jumlah daripada jawab itulah khobarnya. Gitu. Jadi pengertiannya orang iman, ahli kitab, sobiin, orang agama apa saja, barang siapa yang beriman, maksudnya dia beriman. Gitu. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka orang itu posisinya di bawah jaminan Allah, tidak perlu ada rasa takut dan tidak perlu ada rasa gelisah. Catatannya kalau beriman, artinya orang kafir segala macam itu kalau dia beriman selesai persoalannya. Dijelaskan oleh para ulama, dosa-dosanya yang kemarin habis, tidak perlu dikhawatirkan. Itu. Jangan dikatakan mereka itu orang beriman. Inilah yang salah. Kalau dia memahaminya tanpa kajian keilmuan ulama. Dikaji tidak pakai ilmu ulama. Sedangkan kita diperintahkan untuk ikut ulama. Ulama itu adalah nabi sesungguhnya. Kalau bukan di zaman Nabi Muhammad. Bahkan ulamanya di zaman Nabi Muhammad ini lebih tinggi ilmunya daripada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Cuma sudah nggak ada nabi lagi, maka tidak bisa dikatakan ulama, nabi. Ada hadis di hadis Bukhari, ulama itu adalah sederajat dengan nabinya para sebelum nabi kita Muhammad. Jadi ilmunya harus dipakai. Dan yang kedua, jidalul munafiqin fil kitab, orang munafik itulah yang sering memperdebatkan kita ini. Wa hukmul a'immati atau hikamul a'immatil mudillin. Bisa juga kesimpulan-kesimpulan pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Itu yang akan merusak kita. Hati-hati dalam hidup beragama. Agama kita, iman kita bisa batal. Karena itu ikutlah kajian-kajian, jangan cuma sekedar cekokan-cekokan. Barangkali inilah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Mohon maaf, ini kuenya sudah ada di depan kita. Udah habis, udah habis. Nah, baca Dami. Baik, sedikitnya ayat tadi. Ya. Jadi salah satunya ayat tambahan itu bahwasanya orang yang beriman atau Yahudi Nasrani itu kalau beriman kepada Allah mereka dapat. Nah ini ada tafsir yang mengatakan bahwasanya yang waladina adu wa nasara wa sabiin mereka itu al-ina ladina amanah itu orang yang setelah ketemu Rasulullah. Jadi orang yang memang dari zaman Rasulullah ke sini. Waladina hadu wa nasara wa sabiin, mereka yang duduk atas fitrah mereka. Fitrah mereka itu mereka pada zaman fatrah, yang di antara zaman dengan zaman yang mereka sudah rusak dengan agama mereka, tapi mereka tidak tahu kalau itu rusak. Tidak tahu kalau itu rusak. Mereka belum jumpa dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh seandainya yang tidak tahu kalau agamanya ini apa sudah rusak, sehingga menganggap agamanya ini apa benar. Maka ini juga masuk kategori orang-orang yang di sini disebut dengan ahlul fatrah. Contohnya seperti siapa? Seperti ayah baginda Nabi, seperti ibunya baginda Nabi kan belum berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kali ibunya baginda Nabi bertemu dengan baginda Nabi, Nabi belum diutus. Jadi Nabi masih kecil. Makanya ada sebuah syair apa kata ibunya baginda Nabi, ngomong sama pembantunya, ini bakal jadi orang hebat, bakal jadi seorang nabi.
Kalau aku nanti masih bisa ketemu dia, masih ikut agama. Makanya dibantah orang yang mengatakan ibunya Nabi, ayahnya Nabi itu masuk neraka. Karena Al-Fadl yang termasuk membantah ayat ini. Karena ayat ini orang-orang yang mereka benar-benar mereka itu kan orang yang begitu meyakini Allah, tapi sayangnya Uzair dikatakan anak Allah. Orang-orang Nasrani itu menyembah Allah juga, cuma meyakini kalau Nabi Isa itu apa? Anaknya Allah. Nah mereka yang tidak tahu kerusakan ini sama yang merusaknya, ikut ini masuk ahlul fatrah namanya. Kalau sudah tahu dibantah oleh Nabi, saat itu batal. Terus salah satu ayat untuk membantah. Ini namanya. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tsabbit jananana wa adil haqqa ala lisanina waftah qulubana futuhan alimin. Allahumma ya Allah inna nas'aluka fahman nabiyyin Amin ya wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Rabbana ya Allah taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'ala wa ta'ala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.